Shalom, selamat hari Minggu dan menjua-jua kepada seluruh jemaat pengumben. Kebaktian minggu ini kita lakukan secara streaming. Kita yakin dan percaya bahwa seluruh jemaat pengumben percaya dan mau diajar oleh Tuhan Yesus untuk melewati hari-hari secara bijaksana. Maka dari itu, mari kita nyanyikan satu lagu, Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Mari kita hitung hari-hari kita lalui hari kita dengan bijaksana. Ajar kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
Saudara-saudari, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara dengan ucapan Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Di awal ibadah ini, mari terlebih dahulu kita mendengarkan warta jemaat tentang jemaat Tuhan di tempat ini dan juga rencana pelayanan gereja kita di hari-hari yang akan datang. Majelis Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran pada minggu yang lewat dan juga minggu ini. Dan juga Majelis Gereja mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan yang sempurna kepada saudara-saudari sekalian dan memberikan damai sejahtera bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan juga berulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati. Majelis Gereja juga mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat di tempat ini yang telah memberikan persembahan ucapan syukur dan juga persembahan perpuluhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati, berlimpah-limpah dan juga tetap memberikan berkat-Nya buat jemaat sekalian. Tuhan memberkati. Berita diakonia, berita sakit. Bawa dalam doa saudara kekasih kita Nanderud Sitepu yang dirawat di Rumah Sakit Umum Cengkareng. Kiranya Tuhan campur tangan agar saudara kekasih kita ini cepat pulih dan cepat sembuh. Tuhan memberkati. Dan juga saudara kekasih kita Nora Bapak Dimi Purba yang pada saat ini ada dalam perobatan insentif. Kiranya Tuhan campur tangan dan memberkati segala perawatan dan obat-obatan yang dikonsumsi saudari kekasih kita ini, agar kiranya saudara kekasih kita ini juga boleh cepat sembuh dan pulih, mujizat Tuhan dinyatakan ke saudara kita ini. Tuhan memberkati. Inilah berita-berita yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Berita-berita selanjutnya boleh kita lihat di WA grup kita di GBKP Pengumben. Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini disebut dengan Minggu Jending, yang mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Oleh karenanya, gereja hadir untuk tetap mengabarkan Injil keselamatan melalui misionaris yang telah dipilihnya. Dengan demikian, kita juga ikut menerima panggilannya untuk terus turut serta meneruskan kabar sukacita tersebut. Terlebih bagi orang yang belum percaya, agar menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Tuhan memberkati. Kami mengundang jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian kita, Kidung Jemaat nomor 4, 1 dan 6.
kita memulai ibadah kita di dalam nama Allah Bapa yang telah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, di dalam nama Yesus Kristus yang mengutus gerejanya untuk bersaksi, dan di dalam nama Roh Kudus yang memampukan gereja untuk terus mewartakan kabar sukacita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, untuk harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Lukas 4 ayat 43. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita Kidung Jemaat nomor 64 bagian yang pertama. Pujian bagi Tuhan, kita baca secara responsoria. Sungguh besar kasih dan perbuatan Allah untuk dunia ini. Dia mengutus anaknya ke dunia ini membawa keselamatan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas keselamatan yang telah Engkau bawa. Allah yang penuh kasih karunia telah menyelamatkan orang percaya. Dia memakai para misionaris membawa kabar keselamatan bagi kita. Oleh karenanya marilah kita memuji Dia. Kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, karena kami merasakan kasih setia dan kemuliaan-Mu melalui para misionaris yang telah Engkau utus. Roh Kudus bekerja memampukan gerejanya menyampaikan kabar keselamatan kepada semua ciptaan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus yang memampukan kami untuk bersaksi tentang keselamatan yang telah Engkau janjikan kepada semua ciptaan-Mu. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 183 bagian yang pertama. Julangnya tak atas bukit kala, terang bendera salib
Di ufuk timur pagi merekah. Ketidakmampuan memberitakan Injil. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Saat ini marilah kita menyelidiki hati kita. Sejauh manakah ketaatan kita dalam melakukan panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil? Kita masuk ke dalam saat teduh. Mari kita ungkapkan ketidakmampuan kita membawa kabar sukacita dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 413 bagian yang pertama dan kedua. Jemaat diundang berdiri. Firman Tuhan yang memampukan kita untuk memberitakan Injil. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Efesus 3 ayat 16. Karena Allah telah memampukan kita untuk memberitakan Injil, marilah kita memuji Dia dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 370 bagian yang pertama dan kedua. Kemana juga aku mau
Firman Tuhan yang pertama diambil dari Yeremia 2 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kami bacakan secara tunggal. Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memasuki perenungan firman Tuhan, dan untuk itu mari bersama kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan, kami datang mengucap syukur kepadamu atas kebaikan dan anugerah Tuhan yang tiada henti dalam hidup kami. Dari hari ke hari kami sungguh merasakan kebaikan itu. Dan di saat ini ya Tuhan, pada Minggu Zending yang dirayakan oleh GBKP, kami mengucap syukur kepada Allah karena perutusan yang Engkau beri bagi para misionaris yang membawa Injil sampai ke tanah Karo, dan sedemikian rupa mereka mengabarkan kabar sukacita itu, sehingga kami orang-orang percaya saat ini adalah buah dari para penginjil yang membuat kami mengenal Kristus di dalam kehidupan. Dan jikalau sebentar kami hendak merenungkan sebahagian firman Tuhan, biarlah kuat kuasa Roh Kudus Allah memampukan kami memahami dan menemukan kebaikan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan akan firman-Mu. Dan biarlah tuntunan Roh Allah memampukan hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menyatakan kebenaran-Mu di hadapan umat Allah. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup. Kami datang berdoa kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, pembacaan firman Tuhan pada bagian yang kedua yang menjadi perenungan kita pada hari ini diambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 15 ayat 30 sampai 35 bagian A. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas, yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia.
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan telah dibacakan bagi kita sekalian. Kuat kuasa roh Allah memampukan kita menemukan kebaikan di dalamnya. Menjua-jua perpulungan Tuhan, ijapape kamringan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terkhusus juga salam sehat. Sebab di masa pandemi kita harus saling memotivasi, saling mendukung untuk tetap menjaga kesehatan dan keselamatan kita sekalian. Salam sehat Man Bandu Kerinana. Jemaat Tuhan yang terkasih, yang hari ini mendengar pemberitaan firman pada Minggu Jending yang dirayakan oleh GBKP, akan mengajak kita untuk menelusuri perjalanan napak tilas dan jejak-jejak para misionaris yang membawa Injil ke Tanah Karo, yang kemudian membuat kita bisa mengenal bagaimana kebaikan Tuhan yang menjadikan kita selamat sebagai umat percaya. Saya mengingatkan kita bahwa di tahun ini GBKP genap 130 tahun. Di April yang lalu kita merayakannya. Sebuah sukacita besar bagi GBKP karena kita tiba pada angka hidup pelayanan. Bukan main, 130 tahun itu angka hidup yang telah dianugerahkan Tuhan bagi kita untuk bisa merayakan kebaikan Tuhan melalui Injil Yesus Kristus. Dan tentu 130 tahun itu bukanlah usia yang muda yang sesungguhnya membuat GBKP ini bisa berlaku sesuka hatinya. Tapi justru GBKP semakin diingatkan pada Minggu Jending ini bahwa Injil masuk karena perjuangan para misionaris yang diutus dari negeri Belanda dan beberapa negeri Eropa yang berdekatan dengan Belanda. Jemaat Tuhan yang terkasih, 1890 sampai 2020 sudah panjang sekali sebuah titik, dan sampai di titik tertentu di hari ini Minggu Jending kita berada pada sejarah perjalanan GBKP. Dan dengan iman dan percaya kita memohon kebaikan Tuhan supaya GBKP tidak hanya berada di satu titik dan berhenti rehat di titik ini lalu kemudian tidak melanjutkan. Justru Minggu Jending ini hendak mengajak kita untuk melanjutkan titik itu sampai ke ujung dunia. Sebagaimana perintah Allah melalui Yesus Kristus putranya yang mengingatkan kita untuk membawa Injil itu sampai ke ujung dunia, yang diwakilkan oleh para rasul, para murid Yesus ketika mereka menerima tugas panggilan perutusan dari Yesus. Kekelengan Tuhan, saya mau mengajak kita untuk sebenarnya suara saya tidak terlalu bagus ya, tapi saya menyukai sebuah lagu yang diciptakan oleh seorang rekan pendeta muda GBKP, Pendeta Surya Ketaren. Ketika 130 tahun GBKP ini dia mencipta sebuah lagu lalu mengajak seluruh umat GBKP untuk mengenang dan mengingat bahwa perjalanan itu panjang. Dan perjalanan itu sudah membuat banyak sekali urayan air mata di tengah-tengah para orang tua kita. Saya ambil bagian refrennya, sedikit-sedikit saya harus mengingat dulu nih, notnya seperti apa nih. Bulu hawar si kelengimin iya teman. Oh, itu terlalu rendah sepertinya. Bulu hawar si kelengimin iya teman. Ilusi mambur ulamin lupakan. Ibre Tuhan man banta kemalaman ate. Bulu hawar naringa berkat kerina ku GBKP. Rekan pendeta ini menulis lagu ini untuk mengingat bahwa banyak sekali perjuangan para misionaris yang tiba di Tanah Karo tahun 1890 untuk mengingatkan betapa sulitnya perjuangan mereka, bahkan berurai air mata untuk memperkenalkan Injil bagi orang Karo. Dan kemudian Injil yang dibawa itu awalnya tidak diterima, sebagaimana kisah-kisah yang bisa kita baca di dalam informasi perjalanan sejarah gereja GBKP. Tapi kemudian atas perkenanan Tuhan, segala upaya itu berangkat dari Bulu Hawar yang adalah tempat pertama Injil didatangkan
oleh para misionaris membuat kita bisa mengenal GBKP i sebelang-belang doni, termasuk GBKP Pengumbenenda enda pe ulih latih simerdang. Arkiteken para penginjil yang dulu berurai air mata iluhna mambur, dan juga peluh keringatnya itu harus terurai banyak demi GBKP. Dan puji Tuhan, GBKP Pengumben boleh berdiri dengan sedemikian megah karena Injil yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, teks kita pada hari ini justru mengingatkan kita betapa pentingnya tugas kita sebagai umat percaya untuk terus meneruskan, dua kali kelkubane, untuk terus meneruskan, berarti double kedahinta begitu ya, untuk terus melaksanakan tugas panggilan murid membawa dan mewartakan firman Allah kemanapun. Dan menariknya, dalam pembacaan kita yang pertama ketika firman Tuhan sampai kepada Yeremia, seorang nabi yang muda, Allah berkata kepadanya, "Pergilah, beritakan kepada penduduk Yerusalem, aku teringat kepada kasih-Mu." Allah ini seperti sedang mengorek-ngorek pengalaman masa lalu bangsa Israel, penduduk Yerusalem yang kala itu mereka sangat mencintai Tuhan. Ada sebuah metafora yang dipakai dalam bacaan kita pada teks bacaan pertama ini, metafora kala sirjabu, pengantin yang masih pertama mengenal Kristus, mereka sangat mencintai. Aku lakutah manbandu secara khusus orang tua kami, ada ingat-ingat ndu kambarendar jabu, tang-tang ne dan duga pengen nak kala tendu si ipilih due, tang-tang ne dan duku jape tendu ras, katawari pe rasmin sepengodak sepengole. Tapi mungkin setelah usia perkawinan 12 tahun, 15 tahun, engko kak mulai minlalap dehar-dehar, bisa saja kita berkata seperti itu. Tapi metafora yang dipakai oleh Allah kepada Yeremia ini bahwa dulu bangsa ini pernah sangat mencintaiku. Bangsa ini pernah sangat mengasihiku, bahkan mereka seperti pengantin bagiku. Dalam iring-iringan perjalanan di padang gurun yang tidak punya bunga itu, padang gurun gersang, tidak punya air, terik matahari menyinari bahkan membuat mereka harus kepanasan, tapi justru di sana mereka tidak pernah luput dari pemeliharaan Tuhan, dan mereka tidak pernah melepaskan diri dari cinta kasihnya terhadap Allah. Dan Nabi Yeremia diminta oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa itu, karena dikala itu bangsa ini sudah mulai mendua hati. Mereka mencari berhala yang memungkinkan mereka untuk meminta dan meminta dan meminta, karena menurut mereka Allah tidak memberikan sebagaimana yang diharapkan oleh mereka, sehingga mereka mulai mendua hati. Dan kata penting dalam bacaan kita yang pertama adalah teringat. Allah yang teringat, Allah yang mengingat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, lead sada teologi, namanya teologi mengingat, bahwa kalau sesungguhnya manusia dalam perjalanan kehidupan ini semata-mata ada punya kebaikan hidup, punya sesuatu yang kita miliki, itu karena diingat oleh Tuhan. Lang adisyukur-ukuri, tidak ada yang layak sesungguhnya untuk menerima kasih karunia, karena semua bercela, semua bernoda, semua cacat di hadapan Tuhan. Tapi karena Allah mengingat, ini adalah ciptaan yang sangat kucintai, serupa dan segambar denganku, sehingga aku menganugerahkan kebaikan itu bagi kehidupan mereka. Dan Allah senantiasa mengingat bangsa Israel. Dan kata mengingat ini mengajak kita untuk terus mengingat siapa kita di hadapan Allah di dalam iman percaya kita sebagai umat Kristen. Dan tentu dalam pembacaan kita yang kedua, saya langsung mengalihkannya ke dalam bacaan yang kedua. Nanti kita akan melihat bagaimana korelasi antara kedua teks ini membawa kita pada tema Minggu Jending ini. Pada Kisah Para Rasul 15 ayat 30 sampai 35, ada sebuah tugas yang diberi bagi Yudas dan Silas untuk mewartakan sebuah kebenaran kepada jemaat yang sedang digoyang oleh isu tentang keselamatan mereka.
Jadi kita bisa bayangkan ketika mereka menuju Antioquia, sebuah tempat yang di sanalah bertumbuh komunitas Kristen yang pertama, orang-orang itu mulai digoyahkan karena ada isu dari orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen berkata, kalau ada non-Yahudi yang mengaku dia Kristen, dia tidak akan mendapat keselamatan karena dia belum disunat. Ada sebuah isu yang dibangun di sana bahwa mereka tidak akan diselamatkan. Gentiles, orang non-Yahudi itu tidak akan diselamatkan karena mereka tidak disunat. Dan orang-orang Kristen non-Yahudi mulai gelisah, kita tidak diselamatkan. Bagaimana ini karena kita tidak bersunat? Apakah kita harus bersunat? Apakah kita harus mengikuti hukum Taurat, hukum Musa sehingga kita bisa memperoleh selamat? Dan di sanalah ada utusan yang menegaskan tentang kebenaran, yaitu Yudas dan Silas, bahwa ketika mereka menyampaikan surat hasil persidangan di Yerusalem, hasil sidang sinode pertama, bagaimana kira-kira hasil sidang sinode pertama ibas kiniteken kalak Kristen. Kalau GBKP kita tunda sidang sinodenya karena pandemi, kan begitu. Itu pun baru sidang sinode yang ke-30 sekian. Kalau inilah sidang sinode pertama yang terjadi di Yerusalem untuk menyatakan bahwa ada pergolakan, ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah umat yang membuat mereka harus berpecah, harus mulai meragukan tentang iman mereka. Sehingga Yudas dan Silas ketika dia membawa surat itu, justru dia mau mengatakan, kalian diselamatkan, engkau diselamatkan bukan karena sunat, tapi kita diselamatkan karena kasih karunia Kristus. Ternyata yang menarik dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 30 sampai 35 ini adalah di antara sesama umat pun suka membeda-bedakan, suka memisah-misahkan, dan suka memilah-milah dari kaum mana, dari kelompok mana, dari suku mana. Dan itu akan menentukan keselamatan mereka. Saya teringat, saya belum terlalu lama sebenarnya menjadi pendeta di GBKP, baru 7 tahun. Tapi sejauh pengamatan kita megati kelbagai kalak kaya, kalak karon tahlang, kalak karona kape pisahkan ka gugung tah singalor lau, go kasih ngalor lau pe kutake parsiapai. Ada terjadi pemisah-misahan, padahal di dalam kehidupan kita itu semuanya menjadi satu karena Kristus. Tapi toh dalam Alkitab sendiri diperlihatkan ada pemisahan di antara para umat karena mereka merasa berbeda dengan yang lainnya. Sehingga yang satu berkata, kamilah yang selamat karena kami garis keturunan Musa, pemilik dan penulis hukum Taurat itu. Tapi kalian non-Yahudi tidak, karena kalian tidak bersunat. Jadi ada simbol-simbol religius yang membuat mereka harus memisahkan diri satu dengan yang lainnya. Padahal sudah jelas sekali apa yang diwartakan oleh Rasul Petrus dalam khotbahnya, kemudian juga apa yang diwartakan oleh Paulus dalam pewartaannya, bahwa yang sesungguhnya mengikat satu dengan yang lainnya adalah kasih Kristus. Tidak ada pembedaan sama sekali. Namun justru sesama manusia suka membedakan. Kekelengan Tuhan, apakah jiwa-jiwa yang suka membedakan, pribadi-pribadi yang suka membedakan itu adalah pribadi-pribadi yang dimiliki oleh para penginjil di tengah-tengah GBKP. Isikin penginjile pandita. Pertanyaannya begitu ya. Karena sekarang sudah tidak ada lagi misionaris dikirim. Tapi kalau berdasarkan teks kita hari ini, umat percaya itu menjadi para misionaris di dalam kehidupan. Bahwa kita, ICP kita, seorang Moriakah, seorang Mambrekah, seorang Permatakah, seorang anak kecil yang belum tahu
tahu banyak hal pun adalah menjadi seorang penginjil karena kita membawa misi Allah di dalam perjalanan kehidupan kita. Apa misi Allah? Kita kembali ke Yeremia. Misi Allah adalah mengembalikan dan membawa banyak umat Tuhan untuk kembali kepada Sang Penciptanya, yaitu Allah pemilik semesta. Misi Allah itu mau membawa semua kebaikan dirasakan oleh setiap orang, bukan hanya dirasakan oleh kita, tapi juga kita membawa kebaikan itu untuk dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar sana. Dan tentunya ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar, bahwa setiap orang harus, tema kita berkata, mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Bahwa setiap orang harus mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Ada sebuah pertanyaan, tolong dijawab ibas pusuh ndu skala-skala. Apa ita behen megi-megi asangken ngerana? Apa ita behen akap ndu megi-megi asangken ngerana? Mana lebih nyaman mendengarkan saja atau memberitakan sesuatu? Ugakin pe tabehen ngemegi-megi. Karena ketika kita mendengarkan, kita tidak pernah punya tanggung jawab yang lain, hanya punya hak. Ini saya akan terima apa yang saya dengar atau saya tolak, sebatas itu. Tapi kalau yang berbicara dia punya tanggung jawab untuk melakukan apa yang dia katakan. Pepatah karo ngatakan cakap saja labola kopal. Adi ngerana ngencakam lalit kai pe bandu lalako. Justru itu tema kita hari ini mengajak kita bukan hanya sebatas pendengar. Karena dia berkata ngajar dalam versi bahasa Karo dengan meritakan kata Tuhan. Mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Mereka yang memberitakan itu memberlakukan sesuatu. Mereka yang mengajar itu menyatakan sesuatu. Dan itulah tugas panggilan kita sebagai umat percaya. Dan di Minggu Jending kita diingatkan untuk melakukan itu. Bahwa setiap kita harus mengajar. Maka Moria kami, nande kami di masa pandemi ini ngajar terus di rumah. Karena mereka harus mengajar dan mendampingi anak-anak di rumah ya. Baru-baru ini ada sebuah video viral kan, yang berbicara ibunya naik tensi emosi ketika mengajari anaknya di rumah tidak bisa hafal Pancasila, entah kampe bagi kang. Tapi toh di dalam perjalanan kehidupan umat percaya tidak boleh pernah berhenti untuk mengajar. Apa yang diajar? Ketika kita mengajar mata kuliah, bukan mata kuliah, kalau anak SD matematika, sabar kamje, labo pelajaran 2 tambah 2 ngenca ajar kendu. Nilai kesabaran, nilai ketekunan, nilai konsistensi, fokus, konsentrasi itu kam sedang ajar bagi anak kecil. Jadi labo terjeng harus datna 2 tambah 2 ngenca. Cuma Tuhan yang terkasih ngajar dengan memberitakan kata Tuhan, memberitakan sesuatu. Dan tentunya tugas panggilan kita sebagai umat percaya sampai hayat di kandung badan. Kita harus tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus. Saya hendak menutup perenungan ini dengan melirik sebentar, mengajak Kamkerina untuk melihat sebentar proses perjalanan liturgi GBKP. Betapa pentingnya ternyata tugas misiologi ini, misionaris ini diembankan dalam seluruh rangkaian liturgis GBKP. Nanti di bagian akhir dalam liturgi ini akan ada sebuah janji, tekad yang kita nyatakan di hadapan Tuhan. Dan dalam setiap minggu liturgi GBKP kita punya tekad dan janji. Dalam pemahaman Calvinis, dan GBKP adalah gereja aliran Calvinis, ini disebut sebagai dedicatio, dedication. Di bahasa Inggrisnya, bahasa kapta merediri mankala. Dan dalam seluruh gereja Calvinis
memakai hal tersebut untuk mengingatkan engkau yang sudah menerima Injil Kristus, yang sudah diteguhkan dalam ibadah, kembali ke dalam kehidupanmu dan menjadi saksi Kristus dimanapun engkau berada. Maka sangat erkai adina kita kalak Calvininda, kalak Calvinis, sangat erkai Kristus si iberitakan kita. Sangat merawa kam Kristus harus sudah gua kam ya. Sangat tahu kam Kristus harus karena ada kata dedikasio. Kita mendedikasikan diri kita untuk mengimitasi, meniru, mengopi Kristus yang memberi perutusan itu ke dalam dunia. Maka rasaku dahinta adalah mengimitasi Kristus. Ijape kita idah kalak Kristus ibas dirinta. Itu Calvin berkata seperti itu. Dalam teks yang lain, Martin Luther pernah berkata, seorang reformator gereja yang hampir berdekatan dengan Calvinis. Dia berkata, orang-orang Kristen ini disebut sebagai little Christ, Kristus yang kecil. Maka perbahanan sikitik pesibahan kita itu adalah perbahanan Kristus erkelangken kita kalak sir kini tekan. Dan itu proses misiologi, proses mengabarkan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kekelengan Tuhan ketika kita berbicara tentang Minggu Jending, bukan lagi hanya sebatas mengutus 1 atau 2 orang ke daerah tertentu, tapi bagaimana dalam kehidupan kita sadar kita seluruhnya adalah orang yang diutus Allah untuk mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia. Menggit kam, adinggit kam, si aminkan janah gegeh Tuhan si nampati kita. Terpuji nama Tuhan kini dan selamanya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, karena kasih karunia yang bersumber daripada Engkau itu memberi selamat bagi kami, umat yang kadang setia, kadang tidak. Kasih karunia itu mengizinkan kami untuk menyecap segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, yang kadang mengingat, kadang tidak siapa pencipta kami. Dan oleh karena kasih karunia itu, kami juga diberi tugas, kami diberi tanggung jawab untuk mewartakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Oleh karena itu ya Allah, kami menerima dan menyambut tugas perutusan ini dengan tetap mengandalkan Kristus Sang Juru Selamat untuk menopang kami, beserta dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk meneguhkan dan memampukan kami melangkah sebagai saksi Kristus. Terima kasih untuk perutusan ini, dan terima kasih untuk kepercayaan Tuhan bagi setiap kami yang menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan abad. Dengan mulut dan hati kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilahkan kembali duduk. Tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan syukur bagi Allah, dan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita mempersembahkan syukur diambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara,
Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sembari kita mempersembahkan syukur kepada Allah, mari kita melantunkan Kidung Jemaat 393 bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Mari kita bersama berdoa, menaikkan syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah, karena Engkau begitu pemurah dalam kehidupan kami. Menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebaikan-Mu. Bahkan Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam perjalanan hidup kami. Sehingga ketika kami melintasi hari demi hari, kami menemukan kebaikan Tuhan dan memperoleh segala berkat yang bersumber daripada Engkau untuk mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan kami sadar sungguh kami ada hingga saat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Dengan kesadaran itu ya Allah, kami datang mempersembahkan syukur padamu melalui persembahan yang kami kumpulkan pada wadah-wadah yang ditentukan. Berkenanlah Tuhan memberkati setiap tanda syukur kami, memberkati apa yang kami bawa kepada Allah, sehingga persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan boleh dipakai untuk kebaikan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami mendoakan segenap jemaat Tuhan yang mempersembahkan syukur ini, dimanapun mereka dan bagaimanapun kondisi mereka saat ini, biarlah Tuhan matamu tetap terarah kepada mereka, memandang kehidupan mereka, memberkati dan melindungi perjalanan hidup mereka, sehingga dalam setiap hari, dalam pengalaman hidup mereka, mereka melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Pada saat ini kami datang juga memohon perkenanan Tuhan atas perjalanan pelayanan gereja Tuhan, secara khusus GBKP Runggun Pengumben yang dalam masa-masa pandemi masih terus eksis dan konsisten untuk melakukan pelayanan kasih di tengah-tengah kehidupan gerejawi. Dalam berbagai aktivitas gerejawi, baik kebaktian minggu maupun berbagai kegiatan yang bersifat sektoral maupun kategorial, seluruhnya boleh terjadi karena kebaikan Tuhan. Anugerahkanlah kebaikan-Mu ya Allah bagi setiap mereka yang terlibat dalam berbagai aktivitas gerejawi, sehingga mereka sungguh memperoleh kekuatan dan peneguhan yang bersumber daripada Allah untuk karya dan kerja mereka, sehingga mereka pun bersyukur atas apa yang mereka lakukan sebagai tanda bahwa mereka menerima panggilan Tuhan di tengah-tengah gereja. Kami juga mendoakan segenap umat-Mu yang tersebar di berbagai tempat, yang oleh karena pandemi belum boleh berjumpa bersua satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati dalam keterbatasan ruang gerak, mobilitas mereka yang tidak sebebas sebelumnya. Tapi biarlah Tuhan, Engkau yang tetap memberi kebaikan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Kami mendoakan para hamba Tuhan, penatua dan diaken, dan para pengurus kategorial, secara khusus pendeta dan keluarga, yang terus berupaya untuk melakukan kasih
dan menyatakan pelayanan itu di masa-masa pandemi. Tuhan memberkati kehidupan mereka, bahkan keluarga mereka. Engkau yang memberi kebaikan, sehingga sukacita, damai sejahtera yang bersumber daripada Allah menjadi bahagian mereka. Pada saat ini kami mengingat beberapa saudara terkasih kami yang berada dalam masa pemulihan kesehatan, baik mereka yang dirawat di rumah ataupun mereka yang menerima perawatan medis di rumah sakit. Tuhan, jamahan tangan-Mu bekerja, melawat mereka, memberi pemulihan dan kesembuhan, dan kuasa kebaikan Tuhan berlaku di dalam kehidupan mereka. Mungkin saja terbatas kami untuk menjenguk mereka, bahkan menyatakan cinta kasih bagi mereka, tapi kami mengimani sungguh kasih Allah tetap nyata di dalam perjalanan kehidupan mereka. Saat ini kami juga membawa pergumulan bangsa dan negara kami, kondisi yang saat ini masih harus menanti ditemukannya vaksin untuk COVID-19 yang membuat kami berada pada masa harap-harap cemas, menantikan sesuatu yang menjadi penyelamat bagi berbagai kehidupan kami. Tuhan, kami tahu di atas semuanya itu, Engkaulah penyelamat dan juru selamat kami satu-satunya. Oleh karena itu kami memohon hikmat bagi-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang menaruh hikmat itu bagi para medis, bagi para saintis yang terus berjuang untuk menemukan vaksin COVID-19. Dan atas perkenanan Tuhan akan tiba waktunya vaksin itu ditemukan dan kami seluruhnya boleh terbebas dari COVID-19 dan kami peroleh selamat yang bersumber dari Allah. Kami mendoakan para tenaga medis yang terus berjuang di garda terdepan. Bahkan sebagian, ya Allah, mereka harus meregang nyawa demi menyelamatkan kehidupan orang lain. Tuhan, Engkau memperhatikan kehidupan mereka. Terbatas sungguh daya kami, tapi biarlah doa pengharapan kami ini berkenan di hadapan Tuhan, karena Engkau mendengar setiap seru dan doa umat-Mu yang percaya, sehingga kami membawa keberadaan diri mereka hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga memohon hikmat Allah bekerja bagi para pemimpin bangsa ini untuk senantiasa mendatangkan damai sejahtera. Terlebih Tuhan, beberapa waktu terakhir gejolak-gejolak perpolitikan bahkan perundang-undangan terjadi di bangsa ini, menimbulkan berbagai aksi di jalan-jalan yang membuat kegelisahan dan kegusaran muncul di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Biarlah hikmat dari Tuhan yang melampaui segala akal itu nyata di dalam kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dengan pemerintah kami, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi yang terjadi saat ini. Ya Tuhan, jikalau sebentar kami akan mengakhiri perjalanan ibadah Minggu Jending ini, biarlah Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang Tuhan utus ke dalam dunia untuk menyatakan damai sejahtera, menyatakan kasih Kristus. Dan dimanapun kami berada, kami mengingat tugas perutusan itu sebagai saksi Kristus yang mempersaksikan kebaikan itu melalui perjalanan kehidupan kami. Inilah doa syukur kami, ya Allah, inilah permohonan kami. Dan kami memohon Tuhan, sendengkan telinga-Mu mendengar seru doa kami, karena sungguh kami datang kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama bangkit berdiri. Kita mengikrarkan tekad dan janji kita, dedikasi diri kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia dalam responsoria. Saudara-saudari, Yesus Kristus memanggil kita menjadi saksinya bagi sesama manusia. Bagaimanakah kita menerima panggilannya? Ya Tuhan, kami berjanji
melakukan panggilan-Mu untuk membawa kasih-Mu hidup di sekitar kami. Ini aku, utuslah Tuhan. Untuk meneguhkan ikrar dan janji kita di hadapan Allah, kiranya kita senantiasa suka menuturkan kebaikan Allah. Mari bersama melantunkan Kidung Jemaat 427 bait yang pertama. Ku suka menuturkan. Jemaat Tuhan, mari bersama kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Yesus bagi murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan untuk menerima tugas perutusan Allah, mari bersama menerima berkat untuk meneguhkan langkah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai, mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu, di mana Bapa, ibadah kami yang kami laksanakan pada hari ini boleh berjalan dengan baik atas campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-Mu, diaken kami, diaken emeritus, di mana Bapa telah mengambil bagian di dalam liturgos. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu ini, Engkau berkati kesehatannya,
Engkau berkati pelayanannya ya Bapa. Juga Tuhan Engkau berkati keluarganya. Bapa, kiranya berkat-Mu selalu menyertai diaken emeritus kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami juga menyerahkan hamba-Mu, pendeta kami yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya firman-Mu boleh kami pakaikan di tempat ini dengan kuat ya Bapa, agar boleh menguatkan jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Bapa, Engkau berkati juga pelayanannya. Kiranya juga Tuhan Engkau berkati dia agar boleh jiwa-jiwa lebih banyak lagi diselamatkan oleh hamba-Mu ini Bapa. Tuhan, Engkau sertai dia Tuhan. Engkau juga berkati keluarga yang mendukung pelayanan hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga berkati kami semuanya yang melayani pada saat ini Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkannya. Haleluya, haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu.